Halo Love LK. Penulisan angka dan lambang bilangan seringkali keliru. Bahkan masih ada yang belum tahu perbedaannya. Oleh sebab itu, LK hadir untuk membimbing kalian agar lebih memahami bahasa dan sastra Indonesia. Kali ini, LK akan membahas mengenai penulisan angka dan lambang bilangan. Yuk simak materi berikut ini. Sekarang kita akan membahas mengenai penulisan angka dan lambang bilangan. Dalam penulisan angka dan lambang bilangan, terdapat 11 hal yang perlu kita ketahui nih. Pertama, angka digunakan untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, dan isi. Dapat juga menyatakan satuan waktu, nilai uang, dan kuantitas. Contohnya, kakakku memiliki tinggi 175 cm. Contoh lain, rumah itu mempunyai luas 400 meter persegi. Contoh lainnya, harga barang itu 100 US dollar atau 100 dolar US. Kedua, angka digunakan untuk melambangkan nomor jalan, rumah, apartemen, atau kamar pada kalimat. Contohnya, dia tinggal di Jogja Residen Blok 2, nomor 40. Ketiga, angka digunakan untuk menomori bagian karangan dan ayat kitab suci. Contohnya, Quran Surah Al-Baqarah ayat 1. Keempat, angka yang menunjukkan bilangan utuh yang besar dapat dieja sebagian, agar lebih mudah dibaca. Contohnya, tabungan kakak sudah mencapai 200 juta rupiah. Pada contoh ini, 200 ditulis dengan angka, sedangkan juta rupiahnya ditulis dengan huruf. Hal itu masih sah-sah saja, karena bertujuan untuk memudahkan pembaca untuk membacanya. Kelima, lambang bilangan tingkat ditulis dengan seluruhnya kata atau dapat ditulis kata dan angka. Contohnya, menurut Lembaga Pemeringkatan for International College and Universities, Universitas Gadjah Mada menempati posisi pertama. Universitas Brawijaya menempati posisi kedua, dan Universitas Indonesia menempati posisi ketiga. Dalam kalimat tersebut, pertama dapat diganti menjadi ke strip 1. Kedua dapat ditulis ke strip 2. Dan ketiga dapat ditulis ke strip 3. Keenam, lambang bilangan dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata yang ditulis dengan huruf, kecuali jika beberapa lambang bilangan digunakan secara beruntun, seperti dalam perincian dan pemaparan. Contohnya, seluruh anggota rapat terdiri dari 250 orang. Contoh lain, ibu membeli 5 kg jeruk, 6 kg apel, dan 10 kg anggur untuk acara syukuran. Pada contoh pertama, lambang bilangan ditulis menggunakan huruf. Sedangkan pada contoh kedua, lambang bilangan ditulis dengan angka. Hal ini disebabkan karena contoh kedua merupakan bentuk perincian atau pemaparan, yaitu 5 kilo, 6 kilo, dan 10 kilo. Sedangkan pada contoh pertama hanya menggunakan satu lambang bilangan, yaitu 250. Ketujuh, lambang bilangan ditulis dengan huruf pada awal kalimat. Jika perlu, susunan kalimat diubah, sehingga bilangan yang tidak dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata tidak terdapat pada awal kalimat. Contohnya, 7 orang peserta masuk ke babak final. Contoh lain, ayah memberikan hadiah 2 mainan pesawat kepada adik. Pada contoh pertama,
7 orang ditulis menggunakan huruf. Sedangkan pada contoh kedua, 2 mainan ditulis menggunakan angka. Perbedaan ini disebabkan karena pada contoh pertama, lambang kalimat terdapat di awal kalimat. Sedangkan pada contoh kedua, lambang kalimat digunakan di pertengahan atau di akhir kalimat. Kedelapan, lambang bilangan dapat ditulis dengan huruf atau angka. Contohnya, bilangan utuh 10 dengan huruf atau 10 dengan angka. Kemudian 20 dengan huruf atau 20 dengan angka. Contoh lain, bilangan pecahan setengah dengan huruf atau 1/2 dengan angka. Kemudian 3/4 dengan huruf atau 3/4 dengan angka. Keduanya sama-sama diperbolehkan dalam ejaan yang disempurnakan. Kesembilan, lambang bilangan dapat ditulis dengan akhiran strip an atau imbuhan an. Contohnya, mereka mengikuti gaya busana tahun 1990-an. Contoh lain, kami mendapat untung 50 ribuan. Ke-10, lambang bilangan tidak perlu ditulis dengan angka dan huruf sekaligus dalam teks, kecuali dalam dokumen resmi seperti akta atau kwitansi. Contohnya, Bibi membawa 10 gelas. 10 ditulis dengan huruf, yaitu 10. Tidak ditulis dengan 10 dalam angka. Yang ke-11, atau yang terakhir, bilangan dilambangkan dengan angka dan huruf. Contohnya, Paman membeli sepeda motor seharga Rp12.500.000. Strip, koma, strip. Dapat juga ditulis, Paman membeli sepeda motor seharga 12 juta rupiah. Atau bisa digabungkan keduanya menjadi Paman membeli sepeda motor seharga Rp12.500.000, strip. Kurung buka 12.500.000 rupiah, kurung tutup. Tanda kurung ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa angka dalam contoh tersebut merupakan Rp12.500.000. Hal ini bertujuan agar pembaca tidak salah baca mengenai harga motor yang dimiliki Paman. Nah, itu tadi materi mengenai penulisan angka dan lambang bilangan. Semoga Love LK dapat memahaminya ya, dan semoga materi ini mampu menambah wawasan kita semua terkait kebahasaan. Mulai sekarang, jangan salah membedakan angka dan lambang bilangan ya. Tidak bosan mengingatkan juga nih. Kalau masih bingung, jangan ragu untuk bertanya di kolom komentar.